Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danar Wibowo dan di sini saya akan memberikan tutorial pembuatan IRD pada perpustakaan. Sebelum masuk pada tutorialnya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian, fungsi dan komponen dari IRD tersebut. Seperti yang kita ketahui bersama, IRD adalah singkatan dari Entity Relationship Diagram. Dan IRD merupakan model untuk menjelaskan hubungan antara data dalam basis data. Berdasarkan suatu persepsi bahwa real world terdiri dari objek-objek dasar yang mempunyai hubungan atau relasi antara objek-objek tersebut. Fungsi dari IRD adalah untuk menyusun struktur data dan hubungan antara data dalam sebuah database dan memudahkan dalam memberikan gambaran terkait relasi antar entitas dalam bentuk sebuah desain. Dan berikut ini adalah komponen dari IRD. Yang pertama itu entitas. Entitas adalah objek nyata maupun abstrak yang terdapat di dalam sistem. Yang kedua ada atribut. Atribut ini adalah karakteristik yang terdapat pada entitas. Yang ketiga relasi. Relasi adalah hubungan alamiah yang terjadi antara entitas. Yang terakhir ada kardinalitas. Kardinalitas adalah jumlah entitas yang terlibat dalam sebuah hubungan atau sebuah relasi. Baiklah, di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara pembuatan IRD pada perpustakaan. Langkah pertama, kita masuk dulu ke Chrome. Dan di sini kita ketik saja IRD Plus. Nah, setelah seperti ini kita klik yang paling atas. Nah, maka akan seperti ini tampilan dari websitenya. Jika teman-teman belum login, maka login terlebih dahulu. Di sini karena saya sudah login, maka kita masuk ke dokumen. Kita buat new folder misalnya. Kita buat di sini namanya contoh IRD perpustakaan. Kita klik. Nah, kita pilih ini, baru kita klik new diagram ini. Kita buat aja judulnya IRD perpustakaan. Nah, kita klik. Setelah itu kita klik ini yang setelah kita buat tadi, maka tampilan dari websitenya bakalan seperti ini. Kenapa saya pilih website ini? Karena di sini menurut saya lebih mudah dan lebih lengkap. Di sini sudah disediakan langsung entitasnya, atributnya, relasinya, dan koneksinya di sini. Oke, kita perbesar dulu layarnya. Yang pertama kita klik entity. Kita klik di mana saja ya, misalnya di sini. Saya akan membuat 4 bagian entity atau entitas ya. Oke. Nah, setelah itu kita ganti nama entitas ini. Kita buat misalnya di sini pertama kartu perpustakaan. Yang kedua ini misalnya Pemustaka. Di sini misalnya saya buat pustakawan. Dan yang terakhir kita buat misalnya buku. Setelah entitasnya jadi, maka kita tambahkan
ini atribut. Sini kita buat beberapa atribut, misalnya seperti ini ya. Lalu di sini misalnya kita bikin atributnya ID kartu. Setelah itu di sini kita buat informasi pemustaka misalnya. Nah, setelah itu di sini misalnya tanggal pembuatan kartu itu, dan mungkin kita tambah satu lagi, masa berlaku kartu tersebut misalnya. Di sini di pemustaka kita tambah lagi atributnya. Yang pertama ID pemustaka. Kita tambah lagi beberapa atribut terlebih dahulu. Seperti ini. Setelah itu di sini misalnya nama pemustaka. Di sini misalnya kita buat aja NIM si pemustaka. Di sini misalnya jurusan si pemustaka tersebut. Oke, untuk pustakawan kita akan buat atributnya. Yang pertama ID pustakawan. Yang kedua kita buat beberapa atribut. Yang kedua misalnya nama pustakawan. Yang ketiga misalnya alamat perpustakaan, alamat pustakawannya. Mungkin pustakawan ini 3 saja sudah cukup. Kita buat di bawah saja kalau ini. Oke, mungkin seperti ini. Sekarang buku, kita tambah beberapa atribut. Di sini misalnya ID buku. Yang kedua judul buku. Yang ketiga misalnya nomor buku. Mungkin bisa kita tambahi satu lagi. Di sini atribut kita susun dulu biar tidak memakan terlalu banyak tempat. Di sini misalnya ISBN buku tersebut, huruf besar ISBN. Oke, setelah seperti ini kita beri dulu garis penghubung di antara
entity dan atributnya. Caranya kita klik connect, setelah itu kita tekan dari kartu perpustakaan ini sampai ID kartu. Begitu seterusnya, kita tekan connect sampai ke informasi pemustaka. Informasi pemustaka, kita hubungkan dulu mereka semua. Baik, di sini pemustaka, ke ID pemustaka, baru nama pemustaka, NIM, dan jurusan. Oke, di sini juga di pustakawan, ID pustakawan, nama pustakawan, dan alamat pustakawan. Setelah di sini di buku juga begitu, ID buku, judul buku, nomor buku, dan ISBN buku. Jadi kita akan beri hubungan antara kartu perpustakaan ini misalnya ke perpustakaan. Jadi kita tambah relationship ini, hubungan gitu. Hubungan kartu perpustakaan dengan pemustaka itu, kalau dia baru masuk ke perpustakaan itu seperti mengisi absen. Kita ketik di sini, mengisi absen. Nah, setelah relationship-nya siap, kita tambah lagi koneksinya dari kartu perpustakaan ke pemustaka. Lalu dari pemustaka mungkin ke buku, kita hubungkan juga, kita tambah relationship-nya di sini, mungkin meminjam. Nah, pemustaka meminjam buku gitu. Susah. Pemustaka meminjam buku. Kita tambah garis penghubungnya. Nah, di sini mungkin dari pustakawan ke pemustaka kita bisa hubungkan juga, tambah relationship-nya di tengah sini mungkin ya. Nah, kita ganti namanya, mungkin pustakawan melayani pemustaka gitu. Melayani. Oke. Kita berikan garis penghubung. Nah, seperti ini. Setelah itu kita sebenarnya ini udah bisa, tapi kita atur dulu. Kita atur. Oke. Di sini sudah bisa, tapi ini mungkin kita bikin jadi unik. ID kartu, ID pemustaka, ID buku, ID pustakawan. Kenapa dia digaris bawahi seperti itu? Karena dia adalah PK. PK itu seperti pembeda. Kalau PK itu singkatannya, kepanjangannya itu primer key gitu, pembeda dari atribut yang lain. Oke, setelah ini biar lebih jelas gitu ya, kita tambah lagi apanya, kardinalitasnya. Kita masukkan kardinalitas atau simbol-simbolnya biar lebih jelas lagi ya. Di sini cara memasukkan kardinalitasnya itu kita klik ini di relationship tadi,
Oke, jadi misalnya ini kan kartu perpustakaan. Kartu perpustakaan itu pasti hanya ada satu untuk satu pemustaka gitu. Nggak mungkin ada dua untuk satu pemustaka. Jadi kita masukkan satu, ya, satu di pemustaka juga satu. Maka akan keluar simbolnya yang berarti satu satu. Setelahnya dari pemustaka ke buku, kita masukkan juga, kita klik meminjam di sini ya. Pemustaka bisa meminjam beberapa buku, jadi satu pemustaka bisa meminjam satu, mungkin satu, di sini satunya satu atau lebih dari satu buku. Jadi seperti ini bentukannya. Satu pemustaka bisa meminjam satu atau lebih dari satu buku gitu. Dan di sini pustakawan melayani pemustaka, kita klik melayaninya. Di sini satu pustakawan bisa melayani banyak pemustaka gitu. Nah, di sini. Nah, maka ini sebenarnya sudah selesai. Tapi di sini mungkin kita bakal tambah juga atributnya, beberapa atribut. Kita ganti nama ya. Kita masukkan di sini ID kartu. Di sini ID pemustaka. Lalu kita pilih koneksi. Seperti ini. Lalu di sini juga bisa kita tambahi atributnya. Kita tambahi di sini, di bawah sini saja mungkin. Nah, di sini bisa kita tambah atributnya. Di sini misalnya ID pustakawan. Di sini ID pemustaka. Oke, kita kasih garis penghubungnya. Oke, mantap. Nah, di sini atau di sini sebelah sini. Seperti ini. Nah, di sini juga kita tambahi beberapa atribut mungkin. Kita kasih atribut. Nah, di sini atributnya. Di atribut pertama kita bisa ketikkan ID pemustaka dan di sini ID buku. Lalu kita tambah garis penghubung. Oke. Lalu di sini juga sebenarnya bisa kita tambah lagi hubungannya, relationshipnya dari pustakawan ke buku. Misalnya kita tambah seperti ini jadinya. Nah, misalnya kita sini tulis membaca gitu. Jadi misalnya pustakawan ini pas di jam istirahat ingin membaca buku gitu, sambil mengisi jam kosongnya bisa membaca buku di perpustakaan gitu. Nah, kita tambah garis penghubungnya dari pustakawan ke membaca. Nah, dari membaca ke buku. Setelah itu
kita kasih lagi kodenya seperti ini. Pustakawan, satu pustakawan, ini satu pustakawan, satu pustakawan dapat membaca beberapa buku, satu atau beberapa buku gitu, satu atau beberapa buku ketika di jam kosong. Nah, seperti inilah hasil akhir dari IRD perpustakaan yang versi saya. Mungkin kita bakalan lebih membaguskan lagi kolom-kolomnya, tempat-tempatnya biar lebih indah dilihat. Oke. Berarti di sini bisa juga kita tambah lagi atributnya, beberapa atribut. Jadi atribut pertama ini kita masukkan misalnya ID pustakawan. Di sini ID buku. Oke, kita kasih garis penghubung. Seperti ini hasil akhirnya. Maka seperti inilah hasil akhir dari IRD saya atau Entity Relationship Diagram saya. Sekian mungkin penjelasan dan tutorial dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.